hormati Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Profesor Hasan Asari, kemudian Bapak Ibu semua tim AWC dan Bapak Ibu dari berbagai institusi ya. Sampai jumpa lagi. Porcit ID-nya. Nah, nanti seperti apa saya itu. Jadi ini Pablon ID ini memang merupakan hal yang sangat penting bagi kita, apalagi sekarang kita ini sudah dosen zaman now ya, seperti bukan lagi dosen zaman dulu kala. Jadi segala aktivitas kita juga harus bisa dapat diakses secara digital. Itu tidak bisa lagi kita pungkiri, jadi kita mau tidak mau ya harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi mana-mana Bapak Ibu yang belum ada tentunya dengan nanti mendapatkan materi pada hari ini ya harusnya sudah memahami mengapa harus ada Pablon ID-nya atau ID Pablonnya. Sehingga Bapak Ibu nanti juga ingin juga bergaul di dunia internasional ya. Jadi begitulah zaman. Nah, jadi ini sekarang alhamdulillah ya seperti diutarakan Ibu Nabila tadi, ini baru aja, jadi di Pablon saya sudah mendapat certified menjadi academic mentor. Itu terhitung Juni 2021. Sebelumnya ya hanya biasa-biasa saja. Kita lanjutkan. Jadi mengapa ini perlu ya? Nah, ini ada beberapa latar belakang yang sangat penting yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama itu yang namanya instrumen akreditasi juga berubah ya seiring perkembangan zaman. Jadi bisa Bapak Ibu mungkin melihat dengan 9 kriteria itu ada seperti ini yang wajib diisi. Mulai dari jumlah publikasi di nasional tidak terakreditasi, ya nasional terakreditasi, internasional bereputasi, dan seterusnya. Semuanya itu harus dijumlahkan ya, dan ini merupakan ya pada bidang dosen masing-masing. Jadi setiap program studi tentunya harus memiliki data ini ya. Nah, data daripada aktivitas kinerja dosennya. Dan tentunya, nah nanti akan kita lihat betapa pentingnya nanti ada Pablon ID untuk mendukung daripada kondisi-kondisi ini. Sehingga nanti akan juga memudahkan Bapak Ibu untuk diakses secara digital tentunya. Dan tidak akan ada yang sulit, semuanya sudah terbuka. Jadi dengan adanya juga nanti Pablon ID, siapa bisa melihat siapa dan tidak akan ada yang ditutup-tutupi lagi. Semuanya sudah terbuka luas secara lebar. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan apapun lagi. Dan itu memang harus ya, apalagi kita juga publikasi-publikasi kan harus juga dilihat orang di mana-mana. Nah, kemudian ada lagi yang ini. Ini juga sangat penting ya. Nah, jadi di kinerja dosen itu untuk di bidang rekognisi ya ada menjadi editor ya kan, atau menjadi reviewer. Nah, itu ada berkelasnya, ada internasional dan ada juga yang nasional. Nah, akan tetapi juga menjadi ini reviewer juga nanti merupakan juga ketentuan sebetulnya Bapak Ibu yang mengurus apa namanya menjadi guru besar. Nah, jadi dia diminta juga ada syarat tambahan sebagai reviewer di jurnal internasional bereputasi, minimum 2 di jurnal yang berbeda. Untuk diakreditasi juga sangat penting ya. Nah, jadi ini semuanya pengakuan-pengakuan ini nantinya harus diakses tentunya secara digital. Jadi Bapak Ibu tidak bisa ngaku-ngaku saja, saya begini, begitu, begini, mana buktinya gitu ya. Dan tentunya nanti akan dapat diakses secara digital. Jadi dengan adanya Pablon ini nanti Bapak Ibu akan melihat seperti apalah pentingnya untuk mengakses yang namanya kekayaan intelektual Bapak Ibu ini.
Nah, ini kalau kita lihat betapa pentingnya ya juga jenjang karir dosen kita ini mulai dari asisten ahli sampai dan seterusnya. Tentunya ini juga dipengaruhi sangat dari apa publikasi kita yang tadi di depan ya, publikasi ilmiah kita dan begitu Bapak Ibu mengurus kepangkatan atau juga BKD seperti kami juga di BKD, semua aktivitasnya itu sudah harus bisa ditelusuri secara online. Jadi harus bisa diakses, bisa dibuktikan memang dia pernah ada, dia pernah terbit gitu ya. Jadi tidak bisa cuma yang namanya kertas-kertas, tidak laku lagi. Karena seperti itulah kondisi kita sekarang ini. Nah, kalau kita lihat juga dari peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun nomor 37 ya, tahun 2009 tentang dosen. Ini dosen berprestasi itu ada yang nomor F itu ya. Nah, jadi ini bunyinya sama-sama ya menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi dan atau jurnal yang mempunyai reputasi internasional. Seperti itu kira-kira bunyinya. Jadi kemudian kita lanjutkan. Nah ini, nah jadi sesuai dengan pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik dan pangkat dosen atau POPAK dosen, ada di situ definisi yang namanya jurnal internasional reputasi. Nah, dia inilah jadi sama kita pahami rujukan ini bahwasanya jurnal internasional bereputasi itu adalah di situ tertulis terindeks pada database internasional bereputasi Scopus. Ada dalam kurung di luar status cancel atau discontinue. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu kalau ada paper-papernya sudah terindeks di Scopus dan sekarang mungkin jurnalnya sudah discontinue, itu kalau menurut daripada definisi ini sudahlah tidak termasuk jurnal internasional bereputasi. Akibatnya ya seperti itulah kondisinya ya. Dan satu lagi ada di Clarified Analytic Web of Science. Nah, jadi kalau di sini dirujukan ini kita bisa melihat bahwasanya yang menjadi jurnal internasional bereputasi apabila dia terindeks di Scopus atau ya di Clarified Analytic-nya. Jadi bisa juga dia terindeks di Scopus dan di Web of Science atau di salah satu. Nah, nanti kita akan lihat untuk yang berikutnya. Jadi di situ nanti Bapak Ibu setelah dapat materi ini nanti bisa melihat sendiri sebetulnya seperti apa kalau yang namanya terindeks di Web of Science itu. Begitulah pentingnya kita memiliki namanya Pablon ID ini ya. Nah ini kalau kita lihat 10 Desember 2011 sebetulnya sudah ada itu yang namanya ada kebijakan unggah karya ilmiah dan jurnal. Ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal ya. Jadi kita bisa melihat bahwasanya di sini semuanya itu harus sudah online. Nah, jadi kalau kita lihat dari ketentuan tersebut, Dirjen Dikti tidak akan melakukan penilaian karya ilmiah yang dipublikasikan di suatu jurnal jika artikel dan identitas jurnal yang bersangkutan tidak bisa ditelusuri secara online. Nah, itu kata-kata kuncinya Bapak Ibu ya. Jadi tidak akan bisa diakui ya kan artikel Bapak Ibu, tidak akan bisa diakui paper-paper Bapak Ibu bila tidak bisa ditelusuri secara online gitu dia. Jadi dengan kita dapat materi pada hari ini akan bisa kita lakukan semuanya ya. Dan itu mulai kapan berlaku? Sudah cukup lama sebelumnya Bapak Ibu. Jadi kebijakan nomor 1 di atas itu efektif diimplementasikan untuk usulan kenaikan pangkat jabatan mulai 2012. Nah, gitu. Jadi sebetulnya tentang kebijakan yang atau peraturan ketentuan tentang harus dipublikasi online ini dan semuanya harus bisa ditelusuri secara online ini sudah cukup lama. Nah, cuma ya pada kenyataannya kita sama-sama melihatlah seperti apa kondisi di lapangan. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menghindar lagi sebetulnya karena ini sudah berlaku ya, sudah cukup lama. Nah, dari 2012 sampai sekarang itu sudah cukup lama. Nah, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini jadi dengan di sini ada ketentuan bisa ditelusuri secara online ya. Nah, ini dia. Jadi bagaimana cara mentelusurinya secara online? Untuk Bapak Ibu yang punya paper ya, papernya ada di online yang
papernya tersebut terindeks Scopus atau tidak, begitu ya, atau jurnalnya terindeks Scopus atau tidak. Nah gitu. Sebetulnya Bapak Ibu dengan mudah dapat melihatnya di websitenya scopus.com. Nah di situ Scopus memberikan fasilitas untuk kita mentelusuri sebetulnya paper-paper kita itu judulnya, terutama tinggal Bapak Ibu nanti ketikkan judulnya, cari gitu ya. Nah, ketemu tidak gitu ya. Juga misalnya jurnalnya, betul nggak? Nah, jadi kita juga sekarang ini perlu mewaspadai. Banyak juga jurnal-jurnal itu jurnal-jurnal bajakan, jurnal-jurnal yang palsu. Nah, dia begitu kita lihat di websitenya Scopus, dia website jurnal itu nggak ada di situ. Nah, tapi bisa begitu kita lihat cari di Google, kok banyak kali websitenya nih, banyak website palsu. Hati-hati. Nah, jadi sehingga Bapak Ibu nanti, kenapa paper saya ini tidak terbit-terbit ya, tidak ada terindeks di Scopus, padahal sudah terbit di OJS jurnalnya begitu ya. Begitu diperiksa di Scopus, rupanya dia diterbitkan di jurnal yang palsu. Nah gitu. Jadi dengan adanya Bapak Ibu bisa menelusuri. Nah, jadi dengan adanya di scopus.com ini, websitenya ini, dia menyediakan kita dapat mentelusuri ya paper kita itu atau jurnal kita itu benar apa tidak ada di Scopus. Nah, begitu kira-kira. Dan ini sangat penting untuk kita Bapak Ibu, terutama dosen-dosen mengetahui, sehingga Bapak Ibu tidak akan nanti ya kena tertipu lah daripada oknum-oknum ya, daripada orang-orang yang kadang-kadang pekerjaannya memang ya seperti itulah, mungkin ya seperti makelar jurnal begitu ya. Nah ini untuk yang berikutnya, jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwasanya apa yang namanya bereputasi internasional itu apabila terindeks di Scopus atau di Web of Science ya kan. Nah, apalagi dua-duanya sudah betul-betul luar biasa ya kan. Nah, untuk khusus yang jurnal di Web of Science itu Bapak Ibu bisa mentelusurinya di sini di mjlclarified.com. Nah, jadi bisa kita ini jurnal saya, ini jurnalnya sudah terindeks di Web of Science, mana buktinya gitu ya. Periksalah di sini. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sendiri dan searching, tinggal menggunakan menu search-nya saja. Nah, ini juga yang paling penting yang pada hari ini akan kita lihat lebih lanjut mengenai Pablons. Nah, jadi Bapak Ibu tentunya ada paper-papernya ya, mungkin mengikuti konpres ya, atau mungkin mengikuti acara-acara seminar internasional, apalagi telah mensubmit papernya di paper-papernya di jurnal internasional, jurnal ataupun konferensi tersebut membilang atau mengumumkan bahwasanya kami terindeks Web of Science. Nah, begitu ya. Nah, ceritanya begitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa buktikan sendiri, karena jangan juga percaya sekali. Karena juga banyak sekali juga yang namanya publisher itu ya publisher yang kurang bertanggung jawab, ya kan, publisher yang abal-abal, nah gitu ya. Jadi hati-hati, begitu Bapak Ibu periksa sampai 2 tahun pun nggak ada namanya di situ, nah gitu ya, tidak ada papernya terindeks Web of Science, nah gitu. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar memahami. Jadi dengan menggunakan nanti Pablen sebetulnya itu sangat memudahkan ya. Nah, ini yang 1, 2, 3 ini nanti bisa dilihat di Pablon. Nah, itu juga mungkin nanti satu kelebihan di Pablon ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini untuk khusus Indonesia seperti sama sudah kita lihat. Ya, Bapak Ibu tentu semuanya punya akun ya, yang namanya Sinta ya. Nah, jadi Sinta ini sudah sejak akhir 2017 ada di launching, dan kita semua sudah menikmati betapa mudahnya kita melihat yang namanya kinerja setiap dosen. Dan setiap dosen akumulasi menjadi kinerja sebuah universitas atau sebuah institusi ya. Nah, dengan demikian kita juga bisa memonitor grafiknya ada. Jadi di sini nanti ada nama penulis, ada institusinya dari mana, Sinta ID-nya berapa. Nah, di situ juga akan ada nanti skor-skornya secara dia institusi maupun secara nasional ya. Nah, di situ ada kondisi dia, Scopusnya dan lain-lain. Dan akan tetapi versi 2 ini belum mengakomodir yang namanya Web of Science. Nah, gitu dia. Jadi belum mengakomodir Web of Science. Jadi di sini Bapak Ibu belum bisa melihat mana ya saya punya paper yang terindeks Web of Science itu. Nah, gitu. Padahal tadi kan seperti ada di POPAK di awal yang namanya jurnal bereputasi internasional itu apabila terindeks di Web of Science dan
Scopus. Nah, web saya-nya kurang. Nah, itu. Oleh sebab itu maka pada saat ini sedang berlangsung ya di Sinta, timnya sedang migrasi ke versi 3. Nah, jadi versi 3 ini sama-sama akan kita nanti nikmati. Bapak Ibu bisa melihat nanti ada satu lagi di sini nanti ya dokumen dari Web of Science gitu ya. Dari sini kan ada dokumen Scopus, dokumen Google Scholar, nanti belum kelihatan dokumen dari Web of Science-nya. Nah, gitu. Nanti kalau informasi yang dapat saya terima, katanya kalau nggak ada halangan awal Juli mungkin akan segera di launching. Nah, ya itu paling lama mungkin akan ada versi 3 yang sama kita nikmati. Dan sekarang ini belum dapat digunakan karena migrasi ya. Nah, ini jadi untuk memenuhi itu maka kita sama-sama pada hari ini akan melihat betapa pentingnya nanti Pablon ID ini untuk mendukung terutama juga versi Sinta 3 itu. Nah, sehingga dokumen kita dapat ada nanti tertampil di sini. Nah, ini sudah kita ketahui ya, Bapak Ibu juga bersama yang sudah punya Scopus ID. Jadi Scopus ID itu munculnya itu apabila ya, jadi beda Pablon dengan Scopus ID ini, kalau Scopus ID ini ada itu karena diciptakan oleh otomatis dari apanya, mesinnya Scopus gitu ya. Jadi Bapak Ibu bila ada nanti sebuah papernya, papernya itu terbitlah di jurnal atau di proceeding yang terindeks Scopus, maka Bapak Ibu bagi yang belum ada Scopus ID-nya otomatis nanti di-create, di-generating secara random oleh Scopus sehingga keluarlah seperti itu angkanya ya. Jadi ini kita punya profil, profil kita ini, begitu kita akses Scopus, kita akan melihat ada nama kita di situ dan ada begitu di URL-nya inilah Scopus ID-nya. Nah, nanti yang ini yang kita masukkan juga nanti di Sinta tadi. Nah, gitu ya. Dan ini tadi seperti sudah saya jelaskan ini otomatis ya, otomatis ya Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu papernya terindeks di mesinnya Scopus, bagi yang belum ada Scopus ID-nya akan otomatis kemari. Dan apabila sudah ada, maka akan terekap. Ya, paper-papernya itu akan terekap nanti di profilnya Scopus Bapak Ibu itu. Gitu dia. Nah, beda dengan Pablon ID. Nah, dia Pablon ID ini enggak seperti itu. Jadi Pablon ID ini Bapak Ibu profilnya seperti ini harus di-create atau di-register. Ya, jadi kita sebagai orang yang ingin punya Pablon ID, maka kita harus meregisterkan diri. Kita harus mendaftarkan. Nah, kalau tadi Scopus kan otomatis dari Scopusnya memberikan ID. Tapi kalau Pablon ini kita dulu daftar. Nah, gitu ya. Setelah kita daftar nanti akan muncul di generating secara mesin mereka, keluarlah ID kita seperti ini. Jadi ini profilnya secara URL, kalau ini dibuka keluarlah nanti profilnya orangnya yang ini. Ya, nanti akan ada sini angka-angka inilah yang namanya Pablon ID-nya. Seperti tadi juga Scopus, angka-angka inilah. Nah, nanti inilah yang akan Bapak Ibu masukkan nanti di Scopus versi 3 itu. Jadi untuk yang Scopus ID-nya ini dan Pablon ID-nya ini. Nah, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu satu lagi yang perlu diperhatikan, bila ada papernya ya tadi belum juga ada yang terindeks di Web of Science, tetap bisa memiliki Pablon ID gitu ya. Nah, itulah bedanya tadi dengan Scopus ID. Jadi kalau Bapak Ibu papernya belum yang tidak ada di Scopus, ya jangan berharap ada Scopus ID-nya begitu. Tapi kalau yang ini Pablon bisa. Nah, itulah perbedaan sedikit ya daripada Scopus ID dengan Pablon ID. Nah, kalau kita lihat juga Sinta versi 2 sedang upgrading ya, dan pada akun Sinta versi 3 setiap dosen butuh Scopus ID dan Pablon ID. Agar apa? Agar papernya yang ada di Scopus dan di web situ bisa direkap. Nah, gitu ya. Jadi direkaplah semua secara digital, di mana Bapak Ibu punya paper-paper yang ada di Scopus dan ada di Web of Science. Nah, tentunya ini sama kita ketahui setiap dosen Indonesia harus terdaftar di Sinta gitu ya. Nah, jadi kalau ada Bapak Ibu yang masih dosen mengaku dosen di Indonesia tapi belum ada di Sinta itu juga aneh. Nah, jadi memang ini akan menjadi apa? Menjadi kekayaan intelektual kita, bangsa kita ya. Karena situ di Sinta itu akan ada semua rekap ya daripada aktivitas akademik kita sebagai dosen yang ada di Indonesia.
Jadi saya juga kebetulan daripada Sinta verifikator daripada universitas. Makanya itu begitu kita juga melihat kinerja universitas itu akan kelihatan. Nah, seperti ini tadi kan. Nah, jadi akan kelihatan nanti universitas ini kinerjanya berapa gitu daripada setiap orang-orang di dalamnya. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti untuk di versi 3 terutama jangan sampai gagal atau jangan sampai tidak. Karena di situ akan bertambah nanti poinnya. Kenapa? Akan di situ masuk yang namanya dokumen-dokumen dari Web of Science. Jadi kalau daripada Sinta versi 2 kan belum masuk. Jadi tentunya nilainya mungkin belum terangkat. Ya, jadi padahal Bapak Ibu mungkin banyak juga paper-papernya sudah terindeks di Web of Science. Nah, itu dengan Sinta versi 3 nanti mungkin akan mendukung, berkontribusi ya buat institusinya, terutama akan ada rankingnya kan. Nah, kalau kita sama-sama dilihat Sinta kan ada rankingnya. Jadi ranking daripada perguruan tinggi seluruh Indonesia itu bisa dilihat di Sinta. Tentunya itu adalah rekap daripada terakumulasi daripada dosen-dosen di dalam perguruan tinggi itu. Nah, kita lihat. Jadi kenapa itu perlu pablon ya, dan apa manfaat pablon, dan ada apa di pablon. Nah, inilah dia. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Jadi paling tidak ada 5 hal ini yang perlu dan kita pahami betapa pentingnya Bapak Ibu semua harus ada pablon ID. Nah, jadi harus ada yang namanya akun di pablon. Nah, tadi seperti sudah dijelaskan di awal, akun pablon itu tidak otomatis diberikan oleh pablon. Seperti layaknya tadi Scopus ID ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini harus mendaftarkannya secara sendiri-sendiri tentunya. Nah, jangan didaftarkan kawannya karena nanti pada berbahaya, lupa passwordnya dan lain-lain ya. Nah, tapi harus Bapak Ibu bertanggung jawab masing-masing terhadap akunnya sendiri-sendiri. Jadi yang pertama itu pentingnya pablon itu adalah all your publication. Nah, gitu. Jadi, semua publikasi Bapak Ibu itu bisa ditarik masuk ke profilnya pablon. Itu dia ya. Jadi dari mana jurnal, mau dari jurnal nasional, jurnalnya lokal, yang penting semuanya harus sudah dapat diakses secara secara online. Itu dia. Jadi semuanya itu kalau tidak dapat diakses dengan online nggak bisa ditarik juga. Nah, jadi dari sini dari pablon bisa ditarik metadatanya, semua akan terekap di situ. Ya, mulai dari apa? Jurnalnya nasional, internasional, kemudian yang namanya proceedingnya nasional atau internasional, yang bereputasi maupun tidak bereputasi, yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Yang penting harus bisa ditelusuri secara online. Nah, gitu. Jadi ini yang nomor 1 ini sudah memenuhi apa kan? Tadi kebutuhan kita tadi untuk ya mengisi akreditasi sudah mudah sekali. Nah, mungkin tim-tim di akreditasi tinggal membuka pablon ID Bapak, tinggal membuka pablonnya. Mana Bapak siapa nih? Bukalah pablonnya, keluarlah semua publikasinya, bisa dilihat dan semuanya bisa dilacak secara digital. Nah, itu tadi ya. Jadi dengan demikian ini akan membuat juga apa? Nah, Bapak Ibu akan yang namanya kekayaan akademik Bapak Ibu. Nah, jadi akan ada kekayaan akademik Bapak Ibu sudah terekap dia di situ di pablon Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ada yang namanya sitasi. Nah, ini juga sitasi ya. Nah, ini salah satu lagi ya, dia semua di pablon itu ya publikasi Bapak itu tadi ini, jangan lupa yang di garis merah. Apabila nanti dia sudah terindeks di Web of Science, nah ini akan ada tandanya dari pablon. Nah, ini akan kita lihat berikutnya ya. Jadi dia akan ada tandanya bahwasanya ini paper, ini jurnal adalah terindeks di Web of Science. Nah, walaupun dia menarik semua data publikasi kita. Dan di sini ada trusted citation metric. Nah, ini dia. Jadi di sini terutama yang metriknya adalah bukan dari citasi yang lain-lain. Jadi dia nggak dari citasi dari Google Scholar dan lain-lain. Tapi citasi dari Web of Science. Jadi Bapak Ibu punya paper yang sudah terindeks di Web of Science, kemudian disitasi oleh kawan atau teman di papernya yang juga terindeks di Web of Science. Barulah dia bisa terhitung di sini. Begitu maksudnya. Nah, kemudian di sini juga akan ada yang namanya ya kita dapat mengkorek ya author attribution ya. Jadi bisa kita di sini mungkin satu paper itu ada 2, 3, 4 orang. Nah, kita bisa kelihatan nanti di sini daripada pablon itu bisa kelihatan
ini kontribusi dari siapa-siapa. Nah, begitu. Nah, nanti seperti ini nanti akan saya tunjukkan ya di apanya. Kemudian ini ada peer review, ya juga di sini juga akan ada Bapak Ibu mereview ada berapa papernya dari jurnal mana dan lain-lain, akan bisa terekap di pablonnya. Dan ini juga sangat diperlukan kan tadi seperti juga dijelaskan di awal untuk keperluan akreditasi maupun juga syarat tambahan Bapak Ibu sebagai guru besar. Syarat tambahan sebagai Bapak Ibu mengusul jabatan guru besar. Di sini bisa dapat dipertanggungjawabkan karena pablon itu men-tracknya ya kan secara digital dan kebenarannya dapat diakui secara internasional seperti itu. Dan kemudian ada pablon CP. Jadi di sini jadi Bapak Ibu bisa buat kurikulum daripada pablon. Pablon itu akan membuat summary ya, meringkas semua dengan detail daripada aktivitas Bapak Ibu dari mulai publikasi, metrik dan lain-lainnya sampai jurnal reviewnya, editornya dari mana-mana sampai lengkap ke mananya, ke paper-papernya itu gitu Bapak Ibu. Nah makanya ini merupakan hal yang sangat penting dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, jadi kita lihat sama, inilah contoh sebuah pablon ID atau pablon profile yang ada. Nah, jadi memang ini kalau kita lihat luar biasa nih orang ya. Dia sudah publikasinya sampai 214. Wow. Nah, dia mereview 4.000-an dan editor segini. Nah, ini jadi dengan Bapak Ibu punya pablon ID juga akan bergaul ya dan dapat dilihat dari mana-mana di seluruh penjuru dunia dapat melihat Bapak Ibu. Nah, di sini namanya dia ini, kemudian ini dia punya ya sering disingkat seperti ini. Dia punya sudah award ada 3. Jadi dia highly cited, top peer reviewer dan academic mentor. Nah, gitu. Jadi di sini orangnya memang ya biasanya setiap tahun juga pablon mengumumkan yang namanya siapa top peer reviewer kita tahun ini gitu ya. Nah, siapa yang highly cited yang tahun ini gitu ya. Nah, ini juga Prof ini ya, Prof Ling Chin Chen. Nah, ini juga luar biasa. Dia mempunyai beberapa ini. Ada highly cited, ada top peer reviewer dan excellent reviewer. Nah, gitu. Jadi kita lihat ini beginilah tampilan-tampilan yang secara kita lihat visual diberikan oleh pablon dan Bapak Ibu bisa men-tracknya ini dan data ini bukanlah data abal-abal ya, tapi adalah data yang sangat akurat dikeluarkan oleh pablon dan itulah kalau kita ininya. Nah, Iwin alhamdulillah sudah ada satu award yang dapat kita yang namanya academic mentor. Jadi seperti ini. Nah, jadi tidak semua orang walaupun dia sudah profesor seperti ini, sudah begini luar biasanya, belum tentu juga akan dapat menjadi academic mentor. Nah, jadi academic mentor itu prosesnya juga cukup panjang dan banyak juga yang harus dilalui. Nah, ya alhamdulillah kita di UIN sudah ada satu. Nah, jadi inilah masih sedikit karya-karyanya. Jadi ini mungkin tentu dapat sama memotivasi kita bersama. Jadi publikasinya ada segini dan ada kawan kita juga seperti ini. Nah, ini masih untuk yang dasar-dasar apa awal-awal tentunya belum ada ya award yang dapat diberikan oleh pablon. Nah, tentunya akan ke depan nanti akan berkembang. Nah, begitu. Nah, jadi di sini nanti masing-masing Bapak Ibu tentunya akan punya profilnya seperti ini. Jadi ada namanya, ada gambarnya, harus pakai gambar Bapak Ibu ya, biar tahu itu siapa orangnya. Dan itu semuanya apa namanya itu aktualisasi ya. Jadi Bapak Ibu masa nggak ngaku ini punya Bapak Ibu. Nah, jadi dibuatlah gambarnya. Apalagi ini juga seperti kita lihat ini, mereka juga kan menyuat gambarnya. Nah, jadi jangan gambar yang biasa, yang resmi lah kalau bisa. Nah, kemudian ini akan kita lihat di sini nanti semua yang akan terdata ya, ini publikasinya, ini yang total disitasinya, ini H-indeksnya, ini yang namanya dia mereview ada berapa banyak paper, dia menjadi editor ada berapa banyak. Nah, begitu. Jadi mudah-mudahan kita lihat seperti ini luar biasa kan, sampai 4.000-an dia mereview. Luar biasa nih orangnya ya. Nah, sampai seperti Bapak ini, ya kan?
Citasinya sampai 21.000, wah luar biasa. Nah, indeksnya sudah 80. Jadi ini citasinya adalah yang mensitasi tadi seperti sudah dijelaskan di awal adalah paper-paper dia ini ada terindeks di Web of Science, dan yang mensitasinya adalah paper-paper yang terindeks di Web of Science juga. Jadi bukan ada paper-paper di luar Web of Science ya. Jadi ini citasi yang ada dari adalah kontribusi yang di Web of Science saja sebetulnya. Jadi makanya kalau misalnya Bapak Ibu lihat, loh paper saya kan ada juga di citasi dari macam-macam, harusnya lebih dari ini. Nah, tapi mereka menghitungnya ini hanya yang di Web of Science saja. Nah, ini berikutnya kita lihat. Jadi Bapak Ibu nanti bila melihat publikasinya, ya publikasinya akan ada terlihat seperti ini, bisa dilihat ke bawah. Nah, apabila publikasi Bapak Ibu tuh papernya itu benar-benar terindeks di Web of Science, akan ada muncul di sini di label mereka Web of Science. Nah, gitu ya, Web of Science. Kalau tidak ada ya seperti ini, kosong, tidak ada di labelnya. Nah, kosong kan? Nah, jadi kalau kita mau melihat ini secara apa? Secara lihat secara detail apa isinya. Nah, ini saya tunjukin ya, coba. Ini sama kita lihat. Nah, ini kita lihat prakteknya dulu. Di sini. Kan udah mandi, udah minum susu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, sama kita lihat ini. Nah, ini jadi ini bisa kelihatan ya Pak Ibu ya. Jadi ya, jadi ini paper-papernya yang terindeks di yang namanya di Web of Science akan seperti itu muncul dia ke bawah. Akan ada label-labelnya, tuh labelnya. Ini yang tidak terindeks juga keluar juga. Itu tadi seperti sudah dijelaskan di awal. Nah, kalau dia di Pablon semuanya bisa ditarik ya. Yang tadi mulai dari yang bukan dari Web of Science atau dari jurnal biasa atau jurnal yang masih belum terindeks di mana-mana atau juga jurnal yang tidak terakreditasi, semua bisa ditarik. Akan tetapi khususan yang dia terindeks di Web of Science akan ada logonya. Tuh, logonya seperti itu nih. Ditempelnya. Nah, kalau kita lihat ini, buka lah ya. Ini kita lihat Web of Science-nya, kita klik di sini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat, betul nggak saya punya paper itu? Nah, itu dia keluar. Web of Science kan, bisa lihat. Nah, inilah papernya. Ini kontribusi dari berapa orang. Nah, gitu. Ada di situ nama-nama kita. Nah, seperti itu. Nah, itu orang-orangnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dari sini, ya, begitulah bisa kita lihat siapa punya ini. Nah, kita lihat di sini view-nya. Nah, itu dia. Nah, ini belum masuk. Jadi ada beberapa lagi yang belum masuk ya, kawan-kawan ini karena dia tidak mempunyai tadi apa? Yaitu tidak mempunyai Pablon ID. Nah, tapi nanti begitu ada bisa langsung diotomatis. Nah, gitu. Nah, di sini juga kita melihat bahwasanya inilah pentingnya Bapak Ibu punya tadi apa? Pablon ID, sehingga Bapak Ibu bisa melihat bahwasanya betul nggak saya punya paper itu sudah betul nggak paper saya itu ada di Pablon apa di Web of Science. Nah, gitu ya. Ini tadi nah seperti sudah dijelaskan begitu kita klik. Nah, itu dia akan lihat kan? Nah, ini. Nah, ini kontribusi siapa orangnya. Nah, ini ada orangnya kan? Yang punya Pablon ID langsung otomatis. Ini mungkin di dalam ruang Zoom kita ini ada orangnya ini, yang namanya Ibu Septiana ya. Nah, gitu kira-kira. Jadi bisa kita lihat. Nah, itu di sini kan judul papernya. Nah, ini Web of Science-nya kan nampak kelihatan. Full bibliografi rekodnya juga bisa di tracking. Jadi semuanya bisa Bapak Ibu lihat ini memang semuanya bisa dibuktikan secara digital. Semua bisa ditelusuri secara online. Nah, gitu. Seperti tadi permintaan daripada juga peraturan tersebut. Jadi kita bisa dilihat, bisa di tracking gitu ya. Nah, ini kita lanjutkan. Jadi judul yang tadi itu begitu Bapak Ibu minta mana telusur online-nya, berikanlah tadi itu. Nah, inilah dia. Nah, jadi bila begitu ini dibuka, akan ada tadi terdapat metadatanya tadi. Bahwasanya memang paper kita itu bisa dibuktikan secara online, secara telusur online, memang benar-benar dia ada terindeks di Web of Science, bukan hanya sekedar cakap-cakap saja. Nah, begitu ya. Jadi seperti tadi juga di awal di peraturan itu semua paper-paper Bapak Ibu bisa diakui di dalam PAK itu apabila semuanya bisa ditelusuri secara online. Nah, gitu.
Jadi Bapak Ibu juga nanti untuk menyusun PAK-nya bisa juga mungkin ini memberikan ini. Nah, seperti saya kemarin itu kan, jadi kita berikan inilah bukti saya punya memang ada di Web of Science. Nah, gitu kira-kira. Untuk memudahkan juga daripada peer review-nya memeriksa dokumen Bapak Ibu. Nah, ini juga tadi editor membernya. Jadi juga tadi berisi di situ akan ada rekap kita. Nah, kita editor, jadi atau kita juga reviewer. Semua jurnal bisa masuk kemari ya, dan apabila yang dia terindeks di Web of Science akan ada tetap labelnya. Nah, dan dia itu berikan secara otomatis. Nah, jadi akan di labelnya mana benar ini jurnal-jurnal, mana ini paper-paper yang terindeks di Web of Science akan ada seperti ini. Nah, itu dia seperti ini juga. Nah, ini untuk yang di jurnal-jurnal yang kita sudah mereviewnya ya. Jadi paper-paper kita ada sebanyak ini tercatat di Pablon. Nah, jadi misalnya ini jurnal ini juga terindeks di Web of Science, akan ada label Web of Science-nya. Dan seperti ini juga, begitu ya. Jadi boleh jadi jurnal-jurnal ini juga terindeks di Scopus. Nah, gitu ya, seperti juga ini Communicar, Helion ya. Jurnal yang ini itu sudah juga terindeks di Scopus, tetapi juga terindeks di Web of Science. Akan tetapi ada juga terindeks di Scopus seperti jurnalnya, tapi dia tidak terindeks di Web of Science, maka tidak ada label Web of Science-nya seperti ini. Nah, jadi ini juga menunjukkan kepada kita, ini adalah sebuah namanya fakta digital ya, Bapak Ibu bisa lihat. Pablon ini bisa menunjukkan mana sebenarnya yang benar-benar terindeks Web of Science, mana yang tidak. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya secara digital kebenarannya, yang mana yang tidak, mana yang iya begitu. Nah, ini kita memang di UIN kita ini ya juga begitu banyak dosen ya. Ini juga mudah-mudahan Bapak Ibu para dosen-dosen UIN yang pada hari ini hadir di Zoom kita ini, setelah kita mendengar materi hari ini, segeralah nanti register ke Pablon ya. Begitu banyak kita dosennya, baru ada 38 itu. Aduh, sedikit sekali rasanya ya. Nah, padahal ini kalau kita lihat juga akan ada ininya. Nah, itu ada ranking-rankingnya kan. Nah, tuh. Ada dia ranking di internasional, ini di World, di sini. Nah, ini untuk bidang researchernya di sini posisinya. Ini untuk reviewernya di sini. Nah, ini untuk ini publikasinya. Begitulah seterusnya ya. Jadi Bapak Ibu memang ini juga sangat diperlukan tadi untuk apa? Untuk Disinta versi 3. Nah, gitu ya. Jadi dengan Bapak Ibu dapat menerima materi pada hari ini, haruslah segera dibuat. Nah, jadi berikutnya, bila belum ada maka registernya. Nah, itu dia. Tadi seperti sudah dijelaskan tadi, bahwasanya Pablon ID ini tidak otomatis diberikan oleh Pablon. Itu ya. Nah, jadi seperti tadi sudah dijelaskan, Bapak Ibu harus register. Di mana registernya? Di sini. Nah, di sini tinggal register. Nanti tinggal ikuti langkah-langkahnya seperti apa dan sangat mudah ya. Kemudian jika sudah ada tinggal login. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin ada mengupdate ya, mengupdate data atau mungkin tadi salah afiliasi. Nah, ini untuk afiliasi kita Bapak Ibu jangan salah tulisan seperti ini. Jadi untuk nama jangan pernah diterjemahkan ya. Nah, jadi waktu dulu kalau saya belajar bahasa Inggris ya, Tuan White jangan Mr. White jangan diterjemahkan Tuan Putih gitu kan. Nah, tapi ya tetap Tuan White. Nah, gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Jadi juga ini nama jangan pernah terjemahkan, dan nama kita juga sudah terdaftar di Scopus maupun di Web of Science seperti ini. Jadi Bapak Ibu bila nanti mungkin mempunyai nama afiliasi yang lain adalah dosen UIN, maka silakan diedit pada sini. Nah, login lah, kemudian edit lah dia ya. Nah, dan juga begitu Bapak Ibu mungkin perlu mensinkron dengan data di ORCID-nya. Nah, jadi kita banyak aktivitas kita di ORCID bisa ditarik di Pablon, semuanya otomatis. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum ada, nah disinilah silakan tampilan seperti ini. Nah, cara yang paling mudah di muka bumi adalah Bapak Ibu tinggal klik di sini. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah punya ORCID ID sangat direkomendasikan yang baru. Jadi Bapak Ibu tinggal klik sini, nanti dia akan masuk ke ORCID-nya. Nah, ke ORCID-nya akan
ditarik datanya. Semua data di Orchid akan ditarik ke Pablon, otomatis apapun itu. Semuanya, namanya, afiliasinya, sampai Bapak Ibu punya karya-karya, punya viewer, dan lain-lain ya. Nah, gitu. Nah, jadi juga Bapak Ibu juga untuk ini logonya ya. Jadi pilih logo Orchid untuk registrasi baru atau login melalui Orchid sangat memudahkan dan semua data akan terintegrasi dengan profil Orchid ID. Nah, jadi yang belum ada Orchid ID segera diregister. Nah, gitu ya. Jadi Orchid ID-nya ini sudah sangat penting. Ya, Bapak Ibu memang ya di Orchid ID ini berisi sebetulnya yang namanya seperti biodata ataupun kurikulum PT Bapak Ibu sebenarnya. Dan Orchid ID ini nanti punya profil masing-masing ada ya, dan ternyata Orchid ID-nya sangat bermanfaat juga Bapak Ibu nanti bila meregister di jurnal-jurnal yang bereputasi. Karena dia otomatis mengambil data dari Orchid ID-nya, dan jadikanlah Orchid ID ini merupakan apa? Tempat ya rekap daripada ya semua aktivitas daripada publikasi dan akademik Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat ini di sini Orchid ID itu ya seperti itu kira-kira. Nah, sama kita lihat juga Orchid ID-nya seperti apa. Nah, bisa sama kita lihat misalnya kalau yang setnya ini. Nah, inilah dia. Nah, itu. Nah, ini Orchid ID-nya sama juga. Tidak ada sebetulnya, sulitnya kita tinggal meregister aja. Nah, berisi semua aktivitas kita, mulai dari pekerjaannya, pendidikannya, udah lengkap sampai juga kepada ini publikasinya dan lain-lainnya. Nah, jadi otomatis ini akan ditarik ke Pablon. Nah, gitu ya. Tapi di sini kelemahannya tadi kan banyak. Jadi di sini hanya seperti ini aja tulisan-tulisan ya tampilannya. Tapi kalau tadi kita lihat di Pablon kan sudah visual. Nah, jadi dia sudah bisa terekap semua tes visual kita dan bisa di trackingnya, bisa dilacak secara digital sepertinya. Sudah ada aktivitas kita lengkap semuanya, bisa dilihat secara visualisasi. Mulai ada summary-nya ada, metriknya ada, aplikasi review-nya ada, semua lengkap. Nah, jadi kalau kita di Orchid tadi, dia tidak secara visual ditampilkannya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di Pablon, secara visual, dan kita bisa tahu ini paper-papernya apakah terindeks di Web of Science atau bukan. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat begitulah beberapa perbedaan-perbedaan, sehingga memang diperlukan sekali di sini Bapak Ibu begitu selesai ini segeralah membuat ya yang namanya Pablonnya, karena keperluan ini merupakan apa namanya ya masa depan Bapak Ibu juga, karena ini akan berdampak juga buat reputasi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu juga dapat dilihat dan dibuktikan secara digital dari manapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Irwan yang sudah menyampaikan materi yang sangat menarik. Semakin tertantang kayaknya karir dosen ya untuk ke depan. Baik, untuk Bapak Ibu dosen yang hadir di sini, boleh secara langsung mungkin bertanya banyak tentang ID Publon ataupun ID-ID yang lainnya yang Pak Irwan saya yakin lebih banyak tahu ya. Saya bukakan Q&A ya untuk 3 orang dulu, dipersilakan. Izin saya mau bertanya Ibu Moderator. Silakan Bu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Afifah, Fakultas Syariah. Silakan Bu, silakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Mohon maaf tadi saya agak terlambat bergabung. Jadi kurang memahami sekali yang dijelaskan moderator. Namun secara sekilas saya dengar Publon ID ini adalah setiap dosen itu harus memiliki, kan begitu. Jadi tadi tanyakan yang pertama bagi setiap Publon ID itu
Kemudian yang kedua, misalnya kita punya tulisan di jurnal, misalnya kita menulis di jurnal yang ISSN begitu, misalnya contohnya. Apa bisa nanti itu kalau kita sudah mendaftar masuk tulisan-tulisan kita yang ada, misalnya saya menulis di jurnal UNSU gitu kan, masuk ke situ apa tidak gitu. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana kita bisa tahu Orchid ID tadi sudah ada apa tidak begitu? Karena saya pun tadi terlambat mengikuti ini, baru lihat tadi di WA Syariah bahwasanya ada kegiatan ini. Jadi mohon pencerahan dari Pak Iwan Padli. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab satu-satu aja Bu ya. Boleh, silakan Pak. Nggak lupa. Jadi makasih Bu Apipa Rangkuti, luar biasa. Kalau di Pablon saya lihat belum ada namanya nih. Nanti harus segera ya didaftar ya. Jadi Pablon ini seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, ini saya lihat tunjukkan kembali ya. Ini Bapak Ibu ya. Nih, kalau kita secara pentingnya aja lah, secara nasional ya. Nah, ini secara nasional ya. Secara nasional Bapak Ibu kan sudah punya Sinta kan? Betul kan? Bu Pipa sudah ada kan? Sudah kan Ibu Pipa kan? Nah, jadi Bapak Ibu juga yang belum ada seharusnya sudah punya. Tadi kenapa? Bapak Ibu malu lah rasanya kalau ngaku dosen Indonesia tapi nggak punya nggak ada dicari orang di Sinta. Nah, kayak gitu kira-kira. Jadi Sinta ini juga merupakan kekayaan intelektual daripada dosen-dosen Indonesia. Nah, makanya kita harus juga berkontribusi buat bangsa ini, salah satunya dengan inilah mendaftarkan diri di Sinta. Nah, kemudian di Sinta ini kan Bapak Ibu bisa lihat tuh ada Scopus, ada tadi Google, tapi satu lagi kan nggak ada tadi Web of Science. Nah, gitu. Jadi Web of Science ini nanti untuk yang versi 3 akan muncul. Itu tadi ya Bu Pipa ya. Akan muncul dan segera mungkin akan kita lihat ya. Karena sekarang juga mereka lagi migrasi ke versi 3. Nah, jadi untuk supaya Bapak Ibu punya tadi bisa diakses dokumennya atau artikelnya yang ada di Trindex di Web of Science, maka harus mempunyai Pablon ID, gitu dia kira-kira. Nah, jadi bila tidak mempunyai Pablon ID, tidak akan bisa nanti ditarik oleh Sinta versi 3. Nah, jadi tadi kalau dia Scopus tadi sudah otomatis ya tadi. Nah, itu dia tadi ya, seperti ini penjelasannya. Jadi kalau dia Scopus ID ini otomatis nanti ID Scopus ini diberikan oleh mesinnya Scopus, begitu paper Bapak Ibu ada yang Trindex di Scopus gitu tadi ya. Nah, gitu dia Ibu Pipa ya. Nah, jadi begitu bila belum ada paper Bapak Ibu yang Trindex di Scopus, maka jangan pernah berharap punya Scopus ID. Nah, gitu. Akan tetapi Bapak Ibu kalau yang tadi Pablon, walaupun paper-papernya belum ada Trindex di Web of Science ya, walaupun paper-papernya belum ada di jurnal-jurnal Web of Science, akan tetapi bisa mempunyai Pablon ID, gitu dia. Nah, karena Pablon ID ini Bapak Ibu bisa meregister sendiri. Tadi registernya di mana? Di sini. Daftarlah dia. Nah, daftar nanti di verifikasi mereka. Nah, keluarlah Bapak Ibu punya Pablonnya ya seperti ini tadi tampilannya. Nih profilnya. Nah, jadi nanti daripada profil ini kalau kita lihat nanti akan ada di URL-nya itu ya ini. Nah, itu kan ada ini, ada angka di atasnya nih. Nah, angkanya inilah yang merupakan apa tadi? Yang merupakan ID-nya, ID Pablon. Nah, ID Pablon itu. Jadi begitulah kira-kira bedanya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk memudahkan kita mendaftar di Pablon, nah ini ya. Jadi seperti ini sangat kami rekomendasikan mendaftarnya dengan menggunakan Orchid ID gitu. Nah, jangan gunakan yang lain-lain, malah membingungkan. Nah, karena Orchid ID ini adalah dunia akademik ya. Nah, jadi mungkin ini Facebook apa lain-lain ini kan apa? Dunia media sosial. Nah, tapi dia dengan Orchid ID Bapak Ibu akan nanti semua aktivitas di Orchid ID-nya ditarik kemari, gitu, ditarik Pablon. Nah, jadi Orchid ID bila belum ada, registerlah di sini. Nah, di sini. Jadi kalau belum ada Orchid ID-nya,
kami sarankan buat dulu Orchid ID-nya, tinggal register, nanti masukkanlah semua aktivitasnya. Ya biasa cuma dia minta nama apa segala macam, sebetulnya nggak ada sulitnya ya. Nah kemudian nanti tinggal mentarik datanya. Jadi tinggal daftar, kemudian Bapak Ibu tarik daripada dokumen-dokumen yang tinggal diklik di menu search-nya. Jadi tinggal tuliskan, yang paling penting itu Bapak Ibu mungkin kalau masih bingung bagaimana menarik datanya ke Orchid-nya sehingga munculnya seperti ini tadi. Ini saya tunjukin ya. Ya, Bapak Ibu harus persiapkan judul-judul daripada paper-papernya. Nah, gitu ya. Nah, jadi dia tinggal nanti dia searching, dimasuk ke ditarik. Misalnya dia di sini, ini di ini ya. Nah, ini di work-nya. Bapak Ibu bisa tarik nanti sini, dari sini. Ditarik datanya masuk kemari. Jadi Bapak Ibu yang paling penting itu judul-judulnya. Nah, gitu nanti tinggal searching, masuklah dia, dapatlah metadatanya seperti ini. Tapi jangan dimasukkan manual ya. Nah, gini. Nah, gitu ya. Jadi tinggal ini macam ini. Nah, kan dapat ini. Doi-nya segala macam. Jadi begitu kita tracking secara digital ini juga langsung dia masuk gitu. Masuk ke papernya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak dibenarkan seperti juga Bapak Ibu membuat apa? Mengambil metadata di Google Scholar, menuliskannya manual, itu tidak sah sebetulnya. Harus Bapak Ibu berdasarkan dia di track dia dari mana metadatanya itu bersumber seperti ini kan. Jadi kan bisa aktual kan. Jadi Bapak Ibu punya paper itu bisa begitu diklik di sini. Nah, ini daripada tampilannya ini kan, terklik di sini keluar dia. Kemudian buktinya memang paper saya gitu kan, bukan paper Anda. Ada nama saya di situ. Nah, gitu kira-kira. Jadi ini makanya seperti tadi sudah dijelaskan di awal, segala sesuatunya bisa ditelusuri secara online. Itu dah intinya. Jadi juga ini akan memudahkan nanti para reviewer ya, para memeriksa. Sehingga Bapak Ibu juga sebetulnya ini merupakan satu kebanggaan juga buat kita bahwasanya memang benar kita punya aktivitas itu, dokumen-dokumen kita itu terbukti secara dunia digital memang ada kebenarannya, bukan punya orang kita caplok misalnya gitu. Dan sehingga demikian itulah ya pentingnya dengan kita mempunyai Pablon ID, kita mempunyai apa? Satu apa namanya? Aktivitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan dan semua orang bisa memeriksanya, silakan. Nah, jadi tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi dan semuanya bisa terlihat dengan jelas di mana lokasi sebenarnya. Nah, begitu Pipa. Kira-kira bisa Bu Pipa menjawab? Ya, terima kasih Pak Iwan terhadap penjelasannya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ada? Oke, Pak Iwan, di chat box ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, jika sudah daftar tapi pakai email kampus, apakah bisa di-update data untuk memasukkan akun Orchid ID-nya? Terima kasih Pak Irwan. Oke, makasih Bu. Bisa Bu, Ibu harus di login, nanti login di situ, di mana yang mau update-nya? Di Pablon bisa kali kok Pablon. Nah, kalau di Orchid itu dia kadang-kadang dia mau autentikasi lagi. Jadi untuk Orchid-nya seperti saya Orchid-nya sudah cukup lama ada ya, Orchid-nya sudah ada lahir di 2015. Tetapi Orchid-nya itu belum menggunakan email institusi. Tidak apa-apa, Bu. Nah, akan tetapi di Pablon-nya harus menggunakan email institusi. Tapi kita nanti begitu klik di situ, di register, dia akan nanti tarik data ke Orchid, dia minta tetap login yang awalnya. Nah, tetapi kita nanti tinggal arahkan ya, walaupun dia loginnya tetap loginnya menggunakan emailnya pribadi, tetapi email ibu yang tertulis harus email institusi. Nah, gitu. Jadi yang muncul itu email institusi. Walaupun loginnya saja yang emailnya email yang apa? Email kita pribadi begitu kira-kira. Tidak ada masalah, Bu. Dan itu emailnya tidak akan muncul. Nanti yang akan muncul itu ya email kita itu, email yang institusinya gitu ya. Nah, itu silakan aja Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada perlu, tinggal nanti diedit aja. Nah, kalau saya tetap di situ tinggal menggunakan juga nanti Bapak Ibu misalnya login harus menggunakan itu ya, using Orchid ID-nya. Nah, ini saya tunjukkan ya, seperti ini ya Pak Ibu ya. Ya, ini. Nah, ini. Ya, bisa lihat Pak Ibu ya. Ini jadi kalau saya juga mau mengupdate saya punya ini,
pablonnya, saya tetap menggunakan dari sini, dari connect to Orchid. Nah, jadi kalau kita membuatnya tadi menggunakan Orchid, jadi kita harus juga dari Orchid. Ini saya menggunakan email saya yang lama, Mas, itu. Nah, itu kan nggak ada masalah. Nah, itu masuk. Nah, tapi yang keluar itu tetap emailnya institusi. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi tinggal kita edit aja dia nanti di situ. Dan tetap namanya juga institusi, seperti itu. Nah, sehingga dia akan masuk nanti ke rekapnya ke institusi kita. Nah, nih, kan masuk dia. Nah, gitu ya. Jadi ya tidak ada masalah ya, Ibu ya. Itu ya, Ibu ya. Terima kasih. Baik, dari Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau bertanya? Tidak ada? Yang pastinya udah punya ID ini semua ya, ID Orchid atau Google Scholar yang paling ini dulu, yang paling familiar. Masih ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada lagi, Pak Iwan. Jadi Bapak Ibu silakan yang ditanyakan yang mana yang perlu, jangan ragu ya. Jadi ini ada yang bertanya Pak, cara silakan, buat akun Orchid ID-nya kayak apa Pak? Tadi udah dijelasin kayaknya. Ya ini sebenarnya cara buatnya hampir sama dengan Bapak Ibu mungkin membuat dia akun-akun di media sosial ya, tidak ada sulitnya. Nah, tinggal ini yang penting tadi alamatnya. Ya, jadi kalau saya tadi sudah jelaskan ini alamatnya di sini. Ya, tinggal nanti ikuti aja langkah-langkahnya ini ya Bapak Ibu, Orchid ID register. Nanti sama lah rasanya kalau Bapak Ibu yang biasa di dunia media sosial nggak ada bingung-bingungnya ya mungkin ya. Karena ini sudah tampilannya juga sudah memudahkan. Nanti dia ada minta mungkin nama depan, nama belakang gitu ya. Institusinya apa, kemudian emailnya. Itu pas di emailnya nanti isikan email institusi gitu ya. Nah, kemudian nanti dia akan untuk aktivasinya dia akan kirim emailnya ke email yang Ibu daftarin itu. Nanti dia ada tinggal klik aktivasinya. Nah, aktivasinya nanti baru bisa aktif akunnya Orchid ID-nya Bapak Ibu itu. Nah, setelah aktif baru bisa Bapak Ibu isi gitu dulu. Nah, isilah tadi seperti tadi pada publikasi-publikasi tadi Bapak Ibu tarik. Jadi di searching dia. Ya, jangan dia dimasukkan manual. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu kan sebetulnya kalau biasa kan pakai Google kan misalnya buat satu judul kan ketemu kan di mana lokasinya kan. Nah, lokasi URL-nya itulah sebetulnya yang nanti harus masuk ke apa ini, ke pablonnya atau juga ke Orchid-nya. Jadi jangan pernah diketikkan manual gitu Bapak Ibu. Jadi saya berikan contoh misalnya Bapak Ibu juga biasa mungkin di Google Scholar kan ada juga itu ya. Nah, jadi jangan pernah juga di Google Scholar itu ditulis manual. Itu tidak dibolehkan sebetulnya Bapak Ibu. Jadi memang metadatanya secara digital itu yang nanti akan otomatis diambilnya. Jadi jangan sampai kita tidak menuliskannya secara manual. Jadi ada yang menuliskannya secara manual itu yang nanti dia tidak masuk. Jadi seperti ini tadi contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya tunjukkan kembali. Jadi ini sebetulnya kalau saya lihat sih tidak ada sulitnya gitu ya. Tinggal Bapak Ibu ya perlu satu tadi mengetahui dengan lengkap judul daripada di mana terbitnya. Jadi seperti ini tadi contoh ya. Nah ini kan ada namanya judulnya seperti ini. Ini saya dengan mahasiswa ini ya. Nah ini judulnya penerapan keamanan keuangan dalam aplikasi M-Money ya kan. Dia itu ada kita cari aja di sini waktu nanti di sini kita bagian publikasi. Nah, dijudul dengan ini. Kemudian nanti akan masuk. Nah, akan ada terdapat seperti ini. Nah, jadi nanti akan ada ini yang bisa kita telusur. Benar nggak kebenaran ini judulnya gitu ya. Tinggal Bapak Ibu klik di sini. Nah, jadi ini jangan dituliskan tapi tidak bisa dilakukan telusur secara online gitu. Jadi tidak dibolehkan Bapak Ibu ya, karena tadi tujuannya tadi kita juga seperti sudah dijelaskan di awal, segala aktivitas kita ini bisa ditelusuri
telusuri secara online. Nah, gitu. Jadi tinggal Bapak Ibu tadi, ini saya sudah login tadi ya. Nah, tinggal nanti ya tinggal masukkan ini, kalau yang sudah ada akunnya tinggal di sini. Nah, tinggal ini sign in kan. Nah, ini tinggal. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu tinggal searching tadi, misalnya tadi saya berikan contoh lah ya. Ini tadi untuk aktivitas dia punya publikasi ya. Nah, ini tinggal nanti masukkan di sini cara add-nya. Ini add. Nah, itu search and link. Nampak tuh kan Bapak Ibu? Nah, jadi dia search dan link. Nah, jadi Bapak Ibu ya misalnya kalau ada di Scopus, carilah di Scopus ini datanya. Nah, bukti ya kan. Nah, kalau dia ada di sini, dia punya sudah ada doi-nya, harus cari di sini di doi di sini Bu. Nah, ini di Crossref. Bu klik Crossref-nya ini, Bu. Nah, klik Crossref, tuliskan judulnya gitu ya. Nah, ini agak lola sedikit. Nah, judulnya atau namanya ini kan kalau saya ini. Nanti akan ketemu. Nah, jadi dia akan mencari metadata-nya, kemudian ketemu ya Ibu masukkan gitu. Itu kira-kira ya Bapak Ibu ya. Nah, itu saya punya ini kan ada nampak. Ini saya udah masuk di profilnya, tinggal insert aja gitu. Nah, gitu. In your profile kan ada situ. Nah, tinggal kalau udah muncul gini, ya ini kita tarik dia datanya satu-satu. Nah, gitu kira-kira ya, bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang perlu dipahami karena apa tadi? Kuncinya di depan, segala aktivitas akademik kita itu harus dapat ditelusuri secara online. Jadi kita tidak bisa menuliskannya sembarangan. Nah, dengan demikian makanya untuk ini juga memudahkan daripada semua orang yang membuktikan secara digital kebenaran data kita itu, gitu dia. Jadi siapapun bisa melihat kebenaran dari data kita itu. Keperluannya juga sangat banyak tadi ya. Ya tadi misalnya untuk orang lagi nyusun akreditasi, untuk juga mungkin kita institusi menentukan rankingan, ya kan? Untuk kita mungkin juga melihat aktivitas daripada Bapak Ibu sekalian, kinerjanya sampai di mana, dan itu semuanya bisa terbukti dan dilacak secara digital. Jadi datanya tidak mengada-ngada atau dibuat-buat. Nah, mungkin begitu Bu Nabila. Terima kasih. Baik, masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ada? Ada Bu, izin bertanya Bu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana gambarnya? Maaf ya, buka videonya Pak. Alhamdulillah baik. Bukan lagi Pak. di tempat nggak enak ini, Pak Prof Irwan. Makanya saya tutup dari tadi. Oke, Berisik Pak. Malah cari-cari agak senyap ini kan. Cuma kedengaran. Tapi kalau bertanya mungkin kan nggak jelas. Maaf ya Pak Iwan, luar biasa lah ini acaranya. Jadi gini Pak Iwan kan, kayak saya lah gini kan, cerita sedikit ya, akhirnya sampai Iwan. Dulu kan waktu ngurus jabatan fungsional itu, kita kan jurnalnya banyak yang tidak open journal system lah gitu kan. Kebetulan saya dapat LK di saat belum OJS lagi marak-maraknya. Tapi kum saya mencapai sampai 4B LK-nya gitu kan Pak. Pas sudah LK itu masih 3C, kemudian dipertanyakan kawan-kawan, kok LK di kemudian hari ya? Setelah 2 tahun berselang kan OJS udah marak-maraknya itu. Nulislah kita, dulu Google Scholar pun nggak ada. Cuma kan gini pertanyaannya Pak Iwan, Scopus sudah ada, kemudian kan ada apa nama itu? Yang ID itu, ID Scopus, satu lagi apa itu? ID apa itu Pak Iwan tadi ada? Pablo, satu lagi apa Pak Iwan? Orchid. Ya Orchid ya gitu kan. Jadi kita kan udah ada Orchid, ada Scopus, ada Google Scholar. Itu kan merangkum database punya kita di Google Scholar. Biarpun kadang-kadang ada orang lain bisa masuk juga ke situ. Cuma bedanya dengan Pablo itu, tiba-tiba kan sekarang muncul Pablo. Apalagi Pak Iwan buat acara ini, kesempatan ini nonton acara webinar ini. Jadi apa bedanya dengan yang Google Classroom itu yang membuat database kinerja kita, habis itu kan ditangkap sama Sinta lagi. Ada Pablo, habis itu ada lagi ID yang riset itu Pak Iwan. Itu gimana lagi itu Pak Iwan? Kok makin banyak gitu Pak Iwan? Itu mohon penjelasannya Pak Iwan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kawan kita ini. Terima kasih Pak Fajrila, sampai ketemu lagi nih teman saya lama ini. Harusnya dia juga berikutnya jadi narasumber kita nih. Ini Pak Fajrila memang dunia berkembang ya, seperti sudah saya jelaskan tadi di awal. Jadi ini salah satu nanti untuk keperluannya ada Pablon ini ada sebetulnya 5 hal. Itu 2, 3, 4, 5 ini sebetulnya. Ini yang mungkin berbeda dengan yang namanya tadi Orchid ID atau Google Scholar atau Scopus ID atau ID yang lain lah gitu. Ya, betul. Nah, jadi yang pertama itu all your publication. Nah, jadi all publication semua, mau dari publikasinya yang ada di jurnalnya tidak terakreditasi atau ada yang tidak bereputasi atau yang nasional ataupun internasional, semuanya akan ditarik di Pablon. Nah, itu dia. Akan tetapi yang khususan yang Web of Science akan dikasihnya tanda di labelnya gitu, Bu. Nah, gitu dia ya. Oke, Pak Iwan, ini maksudnya. Kalau di Google Classroom, di Google Scholar, dia hanya menang minimal, kan rata-rata OJS itu pasti Google Scholar gitu kan. Tapi kehebatan Pablo ini, asal dipublish, nggak terindeks apapun, dia nangkap gitu ya Pak Iwan. Itu kira-kira. Enggak lah, dia semua publikasi Bapak yang harusnya sudah online Pak, nanti bisa ditarik. Pokoknya minimal online dia pasti tarik. Enggak kayak Google Google Scholar dia harus indeks dia juga ya. Itu betul. Kelebihannya. Pokoknya ditarik semua lah ya. Jadi ditarik, yang penting dia punya tadi sudah terdaftar ya. Jadi terdaftarnya di mana gitu ya, di tempat-tempat yang online tadi lah. Oke. Tadi kemudian dia akan ada khusus tadi untuk yang namanya Web of Science akan ditandai. Tapi kalau bukan Web of Science nggak ditandainya. Kemudian di sini akan ada yang namanya sitasi. Nah, kemudian juga akan ada nanti situ kontribusi daripada beberapa author akan kelihatan di paper kita itu. Khususan nanti yang ini yang tentunya yang di Web of Science. Nah, kemudian juga di sini ada kelebihannya, kita bisa tercatat rekod kita secara juga visual, reviewer kita. Apa saja yang sudah kita review, apa saja papernya, kemudian juga editor kita ada di mana gitu ya. Jadi editornya di jurnal mana, kemudian akan bisa dilacak juga secara digital. Nah gitu. Oke. Ya itu kemudian dengan ini bisa juga kita rekap itunya, summary-nya menjadi sebuah CV. Jadi kalau kita lihat seperti tadi sudah ditunjukkan, ini dia, mana tadi dah ini. Yang ini tadi, ini tadi ya, ini Pablonnya. Nah, ini jurnal tadi, ini Pablon. Nah, ini Pablonnya. Di sini semua sudah bisa dilihat secara digital gitu Pak. Kalau dia Google Scholar kan nggak bisa kita lihat secara visual ya. Ini bisa langsung secara visual. Nah, ini misalnya Bapak punya inilah publikasinya, ya kan? Nampak dia secara dilihat. Kemudian ini yang tadi bila papernya sudah ada di Web of Science, maka dia akan ada tanda ini. Kalau tidak ada ya seperti ini. Tengok contohnya di bawah. Nah, dia akan tarik juga semua nih. Ini nggak ada, ini non Web of Science Pak. Nah, kan nggak ada tandanya. Nah, tapi ditariknya semua nih yang dari OJS itu. Nah, tarik semua, masuk dia. Nah, masuk semua. Jadi semua karya-karya kita yang sudah terpublikasi di dunia online bisa ditariknya. Itu dia. Nah, ini masuk semua kan, Pak? Iya, betul, Pak. Nah, khusus yang dia Web of Science akan ditandainya gini. Nah, itu dia. Kemudian dengan kita, makanya perlunya tadi ini untuk kita ada Pablon ID, karena keperluan juga untuk dia Pak di Sinta versi 3. Nah, karena Sinta versi 3 akan menarik data atau artikel kita yang terindeks di Web of Science. Nah, jadi nanti akan ditariknya seperti ini. Ini contoh bila tadi ini kan sudah terindeks di Web of Science, maka kita bisa klik, benar nggak? Nah, kita bisa lihat itu namanya track metadatanya, klik aja di sini Pak. Nah, itu keluarlah dia seperti ini. Nah, ini nggak akan ada di fitur-fitur seperti ini, nggak ada Pak di tempat lain gitu. Nah, jadi ya ini juga satu dilihat, misalnya ini juga ini kan kita publikasi, kemudian
tadi yang menjadi tadi reviewer dan lain-lain itu bisa dilihat di sini. Nah itu, nah ini kan editorial boardnya. Nah ini juga kita reviewnya kan. Nah ini, jadi reviewnya ini ya dilihat bisa langsung. Nah ini misalnya di Helion. Nah gitu. Ini dia. Nah kita pun sudah ada di situ kan. Gitu. Jadi ini orangnya gitu ya. Nah gitu. Jadi memang bisa juga kalau artinya ini bisa kita lihat semuanya secara visual datanya. Nah gitu bedanya Pak ya. Jadi semua orang juga bisa melihatnya, nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Dan secara internasional dia juga memberikan apa Pak tadi? Ada award-nya. Nah beda kan Pak tadi dengan apa tadi di Google Classroom, betul Pak. Ya di yang lain tidak memberitahu kita sebagai reviewer kan nggak ada. Sebagai editor ini kan ada. Kita ada editor di mana jadi reviewer. Yang penting secara online gitu Pak Iwan ya. Betul Pak. Betul. Nah jadi luar biasa berarti ini Pak Iwan. Nah jadi ini memang satu hal yang kawan siapa juga di sini nggak bisa lagi kita mengklaim diri saya reviewer di sana, mana buktinya kan gitu misalnya. Iya, mana buktinya betul. Nah jadi dengan di sini semuanya sudah tercatat digital, artinya ini juga memudahkan Bapak Ibu sebagai mungkin ya tadi itu mungkin tim akreditasi misalnya mendapatkan data saya lihat silakan buka Pablon ID saya, mereka ambil semua datanya di situ dan semuanya bisa diambil secara digital Pak, bisa diambil telusur. Nah gitu Pak ya, kira-kira bisa Pak ya. Udah profesor nih Pak Iwan nggak ya? Alah belum lah Pak. Ya maksudnya di antara teman-teman kan Pak Iwan udah dipanggil Pak Prof gitu ya kan. Luar biasa. Terima kasih ini ya Pak Iwan atas share ilmunya hari ini. Terima kasih ya Pak Iwan ya. Puas kok jawabannya. Tadi saya juga dititip sama kawan-kawan lu bertanya ini Pak Iwan. Makanya saya tanya orang itu kan di samping saya. Tolong tanyakan itu apa bedanya. Makin pening banyak kali rupanya dulu. Tapi paling tidak bilang ke kawan-kawan harus segera ada supaya mendukung ke Sinta versi 3 itu Pak. Sinta versi 3 mengambil data atau metadata bahwasanya artikel kita terindeks daripada Web of Science lewat Pablon ID kita Pak. Iya betul Pak Iwan. Nah gitulah. Semua dapat ya di reviewer editor ya kan. Betul, semua Pak. Artikel gitu bisa dapat. Itu tidak dimiliki oleh indeks-indeks lain gitu kan? Ya, bukan indeks Pak. Ya maksudnya kayak Google Classroom lah gitu. Oh iya. Scholar, Google Scholar ya? Iya Pak ya. Iya, oke Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Ya Pak. Sama-sama Pak Prof. Baik, masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Masih ada? Ada yang di chatbox, ada yang bertanya, Pak, ada nggak kira-kira pendampingan untuk pembuatan orchid agar memudahkan bagi yang kurang paham? Tadi Pak Irwan mungkin sudah menjelaskan ya. Kemudian juga ada yang di chatbox bagaimana kalau orchid ini, saya jawab ya Bu ya, kalau orchid ini dia daftarnya online. Kalau saya rasa ini bagusnya ini ketemunya offline ini, karena itu suka nanti lola kalau kita pandu workshopnya melalui Zoom ya. Nanti ada yang nggak selesai, ada yang bingung juga ini. Saya khawatir gitu, dan saya nggak bisa melihat udah sampai mana kerjaannya Bapak Ibu. Mungkin boleh juga kita buat acaranya nanti ya, cara offline-nya ya, mengenai bagaimana kita membuat Orchid ID ini. Nah kalau di cara online ini ya macam mana ya, itu karena dia langsung online dan saya tidak bisa melihat sampai mana Bapak Ibu di mana sangkutnya di mana gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Itu mungkin kita buat nanti schedule ya. Nah, akan tetapi kalau Bapak Ibu yang biasa di dunia sebetulnya dunia yang namanya media sosial, rasanya nggak ada sulitnya sebetulnya. Karena kita tinggal memasukkan data, kemudian kita tinggal mencari data di publikasi kita itu, begitu kita ketemu kita langsung add, atau automatically dia masuk. Nah gitu. Jadi tidak beda ya gitu. Ini ada di chat juga Pak Amin kayaknya, Pak Iwan, apa beda Scopus ID, Orchid ID? Kalau sudah punya Orchid apa masih perlu buka Scopus ID? Ini sudah jelaskan tadi ya Pak Amin ya kayaknya. Ada di chat, saya jawab sekalian ya. Jadi Scopus ID itu tercipta secara automatically.
Nah, jadi bila Bapak Ibu punya papernya terindeks di Scopus, malah jika Bapak Ibu belum ada Scopus ID-nya, maka Scopus memberikan sebuah ID terhadap nama Bapak Ibu itu. Nah, itulah namanya Scopus ID. Tetapi Orchid ID kita harus buat sendiri, kita register sendiri. Nah, kemudian juga Pablon ID kita harus register sendiri. Nah, gitu. Itulah bedanya. Jadi nggak automatically dia ada gitu. Jadi kita daftar sendiri, nanti mereka approve, dapatlah kita. Nah, dan itu akan bisa kita gunakan untuk selamanya, harusnya jangan ganti-ganti. Nah, karena tadi ada kemungkinan kita register, kita suka bisa mengganti-ganti, itu bahaya. Karena akan nanti banyak kali nama Pak Amin misalnya dengan Orchid ID yang berbeda-beda gitu ya. Banyak kali nanti mungkin nama Pak Amin dengan misalnya Pablon ID yang berbeda-beda. Itu berbahaya buat reputasi kita ke depan. Kalau bisa dengan satu ID kita bisa ditelusur orang dan lengkaplah data kita semua di situ. Nah, mungkin itu yang saya dapat tambahkan Bu Nabila. Silakan Bu. Ya Pak, tadi juga peserta bertanya apa Bapak mengizinkan untuk share materi hari ini untuk para peserta? Oh iya Bu, siap Bu. Nanti saya share di grup ya. Ya, Oke. siap Bu, siap. Ada lagi Pak, mohon dikirimkan link untuk mendaftar di Publon, Pak. Mungkin link Publonnya ya, Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan. Ini Bu Nabila itu, link di Pablon itu untuk mendaftarnya. Udah ada tadi di materi. Oke, di materi ya Pak. Udah ada nih, tinggal Bapak Ibu klik di sini, tinggal tadi begitu masuk di sini, masukkan tadi apa? Di sini gunakan Orchid ID-nya. Itu tadi penjelasannya ini. Iya. Jadi tinggal Orchid ID, makanya Bapak Ibu yang utama ini kalau belum ada Orchid ID gunakan daftar dulu lah Orchid ID. Biar Bapak Ibu nggak sulit nanti mengisi data di Pablon ini. Sangat mudah Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu klik di sini, seluruh data ataupun profil Orchid ID masuklah ke Pablon otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak mengetik ulang. Dan tingkat kekeliruan itu kan sangat luar biasa Bapak Ibu kan kalau ngetik ulang. Makanya sangat kami rekomendasi tadi menggunakan Orchid ID-nya, mendaftar di Pablon. Gitu ya Ibu Nabila. Ya Pak. Bu Afifah mau bertanya lagi? Soalnya raise hand. Terima kasih kepada moderator. Saya hanya ingin menegaskan saja dari penjelasan Pak Iwan Padri tadi. Berarti kalau kita langkah-langkahnya kita harus punya Orchid ID dulu, baru kita maksud saya mendaftar Orchid ID dulu, baru kita mendaftar Pablon tadi, begitu ya Pak? Begitu sebaiknya Bu. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang sudah punya Orchid ID, tinggal lanjutkan daftar di Pablon. Karena tadi supaya memudahkan itu Bu, kata kuncinya memudahkan. Nah, dan Ibu punya datanya terintegrasi nanti Bu. Datanya terintegrasi, jadi data Ibu nanti nggak ada yang berbeda di Orchid dan di Pablon. Gitu Bu. Artinya begini Pak, Orchid ID itu harus kita daftar, kemudian Pablon itu pun harus kita daftar juga gitu. Nggak bisa satu aja gitu, Orchid saja gitu. Nggak bisa ya Pak? Iya, Ibu daftar Orchid ID, Ibu isi datanya semua di ID, Ibu tarik data nih Orchid ID, Ibu nanti registernya di Pablon menggunakan Orchid ID. Otomatis nanti data Ibu yang ada di Orchid ID ditarik semua di Pablon. Gitu Bu kira-kira. Oh iya Pak, terima kasih penjelasannya. Ya, terima kasih Pak. Baik, masih ada lagi yang ingin bertanya? Ini semangat semua nih mau buat Publon. Ada lagi? Saya kira tidak ada lagi ya Pak. Ada? Ini yang bertanya, ada yang bertanya di grup Pak. Kalau kami belum join grup, jadi nanti nggak kebagian materinya Pak.
Grup yang mana ya? Saya belum paham. Mungkin Nanti Bapak atau apa? tadi. Boleh japri aja nanti kalau memang boleh japri. Nggak apa-apa. Oke, siap. Kalau yang nanti nggak dapat materinya boleh di japri. Kalau nanti ini kan YouTube, YouTube-nya juga nanti saya bikin di YouTube itu materinya. Boleh juga nanti Bapak Ibu ya. Jadi ini kan siaran kita di YouTube. Nanti di keterangan di YouTube-nya akan saya share itu materinya. Itu lebih mudah kan mungkin ya. Oke. Baik, masih ada lagi Pak? Nggak ada ya Pak. Kita berfoto dulu sebelum kita tutup acara webinar kita hari ini. Boleh dibuka kameranya Bapak Ibu. 1, 2, 1, 2, 3. Lagi. 2, 3. Baik, terima kasih untuk Pak Irwan yang sudah memberikan banyak sekali pencerahan ya mengenai Publon ID ini, kenapa pentingnya dan apa kelebihan dari ID-ID yang lainnya yang kita sudah punya, mungkin seperti Google Scholar, kemudian Orchid, ya, Sinta dan sebagainya. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir kegiatan. Saya sebagai Bang Terima kasih, Iwan. Bu. Sampai jumpa. Terima kasih semua kawan-kawan. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Waalaikumsalam.